Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Mail, tentunya di channel tercinta kita, Edu Exprima Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang supremum dan infimum dari suatu subhimpunan bilangan real. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, silakan di like, komen, share, subscribe channel ini bagi yang belum, supaya saya dan tim bersemangat membuat video-video lainnya yang lebih menarik. Kita mulai. Oke, jadi kita mulai pembahasan kita dengan memperkenalkan istilah terbatas dan tidak terbatas. Nah, definisinya, jadi kalau kita mempunyai sebuah himpunan S, tentunya tak kosong, dan S ini merupakan subset dari bilangan real. Nah, himpunan S ini dikatakan dengan terbatas di atas ya, jadi ada terbatas di atas jika terdapat bilangan U anggota bilangan real sehingga S-nya lebih kurang atau lebih kecil sama dengan U untuk setiap S anggota S. Artinya apa? Jadi kalau SU terbatas maka kita bisa memilih sebuah anggota bilangan real gitu ya. Sehingga setiap anggota S itu tidak ada yang lebih besar daripada U atau paling besar adalah U gitu. Ada terbatas di atas. Nah, masing-masing bilangan U disebut dengan batas atas ya. Nah, kalau dari pendefinisian ini berarti batas atas itu enggak tunggal, bisa beberapa. Nah, yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah. Jadi, jika terdapat bilangan W sehingga U-nya itu kecil sama dengan S untuk setiap S-nya anggota dari S besar ya. Nah, jadi artinya berarti setiap anggota S itu pasti nanti lebih besar atau sama dengan S. Jadi kalau kita membaca dari sini berarti S-nya lebih besar sama dengan S. Jadi dia anggota S itu lebih besar atau sama dengan S gitu ya. Sorry, lebih besar anggota S itu lebih besar atau sama dengan W gitu ya. Yang tadi merupakan batas atas, batas bawahnya. Nah ya, jadi masing-masing dari W disebut dengan batas bawah. Oke, terus sebuah himpunan dikatakan terbatas atau bounded ya, jika himpunan tersebut terbatas di atas dan terbatas di bawah. Jadi artinya dia harus terbatas di atas dan terbatas di bawah sekaligus gitu. Baru kita katakan himpunan itu merupakan himpunan terbatas. Nah, tentu kebalikannya sebuah himpunan dikatakan unbounded atau tidak terbatas jika ia tidak terbatas ya. Artinya tidak tidak kedua-duanya gitu ya, tidak terbatas di atas atau tidak terbatas di bawah atau tidak terbatas di atas maupun di bawah. Ya, jadi ada tiga nih, ada tiga definisi yang kita perkenalkan, tiga pokok gitu ya di definisi 231 ini. Ya, jadi kita lihat dari contohnya gitu ya. Jadi kita punya himpunan S adalah himpunan bilangan real di mana X-nya itu adalah kurang dari 2. Jadi pasti S ini kan subset daripada himpunan bilangan real ya. Nah, ini merupakan terbatas di atas. Ya, terbatas di atas. Kenapa? Jadi karena ya kita bisa memilih dua atau sembarang bilangan yang lebih besar dari dua merupakan batas atasnya. Jadi misalkan kita ambil oke tadi dua ya, misalkan dua. Nah, coba perhatikan anggota dari X ini kan semua bilangan real yang kurang dari dua. Artinya berapa? Artinya apa gitu? Berarti semua anggota S ini pasti kecil dari dua semua kan? Misalkan salah satunya satu kecil dari dua apa? 1,9 juga kecil dari dua. Apa lagi? 0,1 kecil dari dua. Artinya apa? Berarti dia terbatas di atas. Terus batas atasnya yang mana?
Nah, salah satunya adalah 2. Boleh aja yang lain. Apa? 3. Ya, batas atasnya itu ya batas atas. Kita lambangkan dengan BA gitu kan ya. Batas atas. Nah, berarti bisa aja tadi salah satunya adalah misalkan ya misalkan apa? 2. Apalagi 3. Atau yang mau bilang bulat apa bilangan pecahannya 4,5 misalkan gitu ya. Ya, ini merupakan batas atasnya. Kenapa? Udah memenuhi tadi syarat syarat dari yang ini ya. Artinya setiap anggota S itu lebih kecil atau sama dengan punya. Punya itu sembarang bilangan real ya. Bilangan real. Ya, jadi misalkan tadi kalau ketiga kan berarti semua anggota ini kan kecil daripada 3. Itu kira 4,5 ya. Jadi itu. Jadi makanya tadi batas atas itu tidak tunggal. Jadi banyak ya, tidak tunggal. Ya, kita lihat informasi berikutnya, himpunan S tidak mempunyai batas bawah. Ya, himpunan S ini tidak mempunyai batas bawah. Kenapa? Karena kita nggak bisa memilih sembarang bilangan real sehingga nanti dia akan tadi kalau setiap anggota kalau itu kan setiap anggota S ini kecil atau sama dengan U gitu ya. Nah, berarti ini kebalikannya setiap anggota S ini harus lebih besar atau sama dengan misalkan W gitu. Nah, jadi nggak bisa kita pilih. Kalau misalkan kita pilih -1, nah ternyata ada anggota S-nya -2 yang lebih besar daripada yang lebih kecil daripada -1 yang kita pilih ya. Kita pilih misalkan batas bawahnya misalkan ya ini. Misalkan batas bawahnya BB gitu ya. Kita pilih misalkan bawahnya -1. Nah, -1 gitu. Nah, ternyata anggota ini ada -2 gitu. Yang lebih kecil dari -1. Nah, atau -4 gitu, -1. Jadi setiap kita ambil bilangan di S ini ternyata tidak selalu ya tidak terpenuhi definisi dari ya batas bawah tadi ya. Nah, ini ya, terbatas di bawah gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi artinya berarti apa? Berarti S ini tidak terbatas di bawah. Tidak terbatas di bawah. Nah, jadi S karena S-nya tidak terbatas di bawah, maka S kita katakan tidak terbatas ya. Ya, jadi karena S tidak terbatas, jadi S-nya tidak terbatas itu ya, karenanya S tidak terbatas meskipun terbatas di atas. Jadi harusnya dia terbatas di atas dan juga terbatas di bawah supaya kita katakan S bukan terbatas. Gitu ya. Jadi itu cara melihatnya. Nah, contoh berikutnya. Nah, informasi berikutnya jika sebuah himpunan mempunyai satu batas atas, maka himpunan tersebut mempunyai tak terbatas banyak batas atas. Ya, karena itu kenapa? Jadi kalau kita misalkan punya batas seperti yang tadi ya, tadi kita misalkan tadi S ini kan bilangan real yang kurang dari 2. Nah, kita pilih misalkan bilangan atasnya adalah 2, kan 3 juga batas atasnya, 4 juga batas batasnya, 5 juga batas sampai banyak sekali artinya dia tidak terbatas ya. Jadi kalau dia sudah mempunyai satu batas atas, maka dia akan mempunyai tak terbatas banyak batas atasnya gitu ya. Jadi itu maksudnya. Sehingga kalau kita menuliskan, kalau kita misalkan U ya batas atasnya, maka U tambah 1, U tambah 2 dan seterusnya juga merupakan batas atas. Nah, ini juga berlaku untuk batas bawah ya. Jadi kalau kita punya sebuah batas bawah dari S gitu, maka akan ada ya. Maka kita bisa mengatakan S itu mempunyai batas bawah tak terbatas gitu ya banyaknya gitu. Ya, jadi ya sama tadi kalau misalkan kita punya X misalkan lebih besar dari sama dengan 3 misalkan gitu ya. 3 inilah X besar sama dengan 3. Kan batas bawahnya adalah salah satunya adalah
3. Nah, boleh juga berapa? 2. Boleh berapa? 1, 0, dan seterusnya. Sama, berarti dia batas bawah ya. Batas bawah BB gitu ya. Salah satunya adalah 3 ya. 3 misalkan 3, apa lagi? 2, maka 1. Banyak. 0. Itu yang bulat apanya? Yang bulat-bulatnya. Ya, yang oke ya, sebanyak. Jadi artinya berlaku juga untuk eh, eh, terbatas di bawahnya juga ya. Prinsip yang kita kerjakan yang apa namanya? Yang ini juga berlaku untuk eh, terbatas di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk kita ke superumum dan infimum. Jadi kita sudah tahu apa itu terbatas di atas, apa itu terbatas di bawah, terus batas atas, batas bawah. Nah, sekarang kita masuk ke superumum dan infimum. Misalkan S himpunan tak kosong yang merupakan subset dari R ya. Nah, jika S terbatas di atas, sebuah bilangan U dikatakan menjadi superumumnya dari S jika memenuhi kondisi ini. Ada 2. Yang pertama, U batas atas dari S. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jika P sembarang batas atas dari S, maka U-nya harus lebih kecil sama dengan P. Artinya apa? Jadi, yang kedua ini, kalau ada batas atas yang lain, maka batas atas yang lain itu harus daripada lebih besar atau sama dengan U, atau U-nya itu harus lebih kecil daripada P. Nah, kita lihat contoh kita yang sebelumnya tadi. Nah, berarti apa superumumnya? Nah, tadi kan kita punya bilang X-nya kurang dari 2. Oke. Nah, kalau kita pilih, maka apa superumumnya nih? Jadi kita pilih U-nya apa? Misalkan U-nya sama dengan U-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, oke, jadi ada nggak batas yang lain? Ada 3, 4. Tapi ada nggak yang lebih kecil dari 2? Nggak ya? Oke, maka ini adalah superumumnya gitu ya. Superumumnya. Ya, terus jadi itu maksudnya ya. Jadi maksudnya dari ini. Nah, yang jika B, jika S terbatas di bawah, sebuah bilangan W dikatakan infimum dari S jika mempunyai kondisi ini. Jadi W batas bawah dari S. Nah, jika ada batas bawah yang lain, maka batas bawah yang lain itu lebih kecil daripada W. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Oh ya, sebelum contoh kita ada informasi yang lain. Jadi jika superumum atau infimum dari sebuah himpunan S ada, maka kita harus nanti notasikan dengan ini. Kalau yang superumumnya berarti sub S, kalau infimumnya adalah INF ya, infimum F. Sorry, infimum S gitu ya, inf S. Terus informasi berikutnya, jika U aksen sembarang batas atas dari himpunan tak kosong S, maka superumum dari S itu pasti lebih kecil atau sama dengan batas atas tadi ya. Nah, jadi bisa jadi sama atau pasti lebih kecil ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau misalkan ada W aksen ya, jadi ada W aksen batas bawah dari himpunan tak kosong S, maka infimum S itu lebih besar sama dengan W aksen tadi ya. Jadi kebalikan dari ini. Ya. Oke, superumum F itu adalah batas atas terkecil dari S. Nah, ya, jadi ya, ini sudah jelas bahwa superumum S itu adalah batas atas terkecil dari S. Jadi superumum adalah batas atas terkecil dari S. Ya. Nah, informasi berikutnya adalah agar himpunan tak kosong S di R memiliki superumum, maka ia harus memiliki batas atas. Ya, jelas ya. Jadi kalau sebuah himpunan subhimpunan S ini tidak terbatas di atas,
tentu nggak punya batas atas kan gitu ya. Nah, pasti juga tidak memiliki supremum. Jadi syaratnya itu ya. Jadi harus memiliki batas atas baru kita bisa pastikan S itu mempunyai supremum ya. Karenanya tidak semua subset dari R mempunyai supremum. Atau juga dan tidak semua subset dari R mempunyai infimum gitu. Jadi nggak selalu gitu. Nah, sehingga kita punya 4 kondisi ya. Nah, jadi oleh karena itu terdapat 4 kemungkinan kondisi untuk subhimpunan tak kosong dari R itu. Nah, kemungkinan dia mempunyai supremum dan infimum sekaligus. Ya, jadi dua-duanya. Jadi terbatas ada ya berarti kalau gitu terbatas di atas atau punya batas atas dan batas bawah. Terus ini mempunyai supremum tetapi tidak mempunyai infimum. Berarti ini mempunyai terbatas di atas berarti ya. Terbatas di atas. Terus mempunyai infimum tetapi tidak mempunyai supremum. Berarti ini terbatas di bawah. Nah, yang terakhir tidak mempunyai supremum maupun infimum. Berarti ini tidak terbatas dua-duanya. Berarti tidak terbatas di atas dan tidak terbatas di bawah. Ya, karena tadi kan itu ya. Kita bisa menentukan apakah S mempunyai infimum atau supremum. Kalau supremum berarti harus memiliki batas atas. Kalau infimum berarti harus memiliki batas bawah. Jadi artinya harus terbatas di bawah supaya dia mempunyai infimum dan terbatas di atas untuk supremum. Oke, jadi mudah melihatnya ya. Nah, kita lihat lemma berikutnya. Ini nanti kita gunakan untuk membuktikan ya, membuktikan supremum dari suatu himpunan S ya. Sebuah bilangan U merupakan supremum dari subhimpunan tak kosong S dari R jika dan hanya jika U-nya ini memiliki kondisi ini. Yang pertama, bahwa S ini harus lebih kecil sama dengan U. Jadi untuk setiap S anggota dari S besar ya. Terus yang kedua, jika P kecil dari U, maka terdapat S aksen anggota S sehingga P-nya lebih kecil sama dengan S aksen. Ya, ini lemanya. Oke, jadi kita lihat contoh ya. Jadi kita lihat contoh. Nah, misalkan S adalah himpunan dengan berhingga anggota. Jadi kalau S punya berhingga anggota, tentu kita bisa menunjukkan bahwa S ini mempunyai anggota terbesar ya. Itu juga anggota yang terkecil. Jadi kalau di sini kita misalkan terbesarnya adalah namanya U, yang terkecilnya namanya W. Kalau gitu kita bisa menentukan yang terbesar dan terkecil, tentu kita yang terbesar itu adalah namanya supremum dari S1-nya ya, ini S1 ya. Dan yang terkecilnya tadi W, maka dia sama dengan infimum. Jadi menulisnya boleh seperti ini. U sama dengan supremum S1, W adalah infimum dari S1. Begitu. Nah, kita boleh supremum S1 sama dengan U dan infimum S1 adalah W. Dan keduanya merupakan anggota S1. Jadi karena U dan W-nya merupakan anggota dari ya himpunan S1 tadi yang berhingga tadi, maka kita katakan ya dua-duanya merupakan anggota dari S1. Nah, yang kedua contohnya ya biar lebih jelas mungkin diperlihatkan sini. Jadi kalau kita punya S1 anggotanya berhingga ya 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kan ini yang paling kecil kan? Ya, 2. Maka kita katakan infimum dari S1 adalah 2. Terus yang ini yang paling besar 5. Berarti supremum dari S1 adalah 5. Dan perhatikan 2 dan 5-nya merupakan anggota S1. Ya, jadi supremum infimum itu nggak selalu berada di himpunannya gitu ya. Oke, gitu. Nah, contoh yang kedua. Nah, sekarang kita punya himpunan S2 adalah bilangan real di mana besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan bahwa S1 di sini, bahwa 1 di sini, ya ini ya, 1 ini kan ini ya, merupakan batas atas dari S2 ya, karena
Tadi kalau kita pilih ini adalah U-nya, batas atasnya, maka setiap anggota di S2 ini kan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Maka kita katakan batas atas dari S2. Nah, tapi ini kan masih ada juga yang lain. Misalkan apa? Berapa? 2 juga merupakan batas atas dari 3 juga. 1,5 juga. Masih banyak. Nah, jadi ini kita perhatikan angka 1 saja. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa 1 ini merupakan superumum dari S2. Oke, nah untuk menunjukkannya kita gunakan lemma 2,3 ya. Jadi yang ini. Kita lihat yang ini ya, kita gunakan itu ya. Oke, jadi yang pertama perhatikan bahwa S1 kecil sama dengan 1 ya. S anggota S1 maksudnya. Jadi artinya setiap anggota S2 ya. S yang merupakan kecil sama dengan 1 untuk setiap S anggota S2. Jadi semua anggota di sini, setiap anggota di sini selalu lebih kecil atau sama 1. Berarti yang poin satunya sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat poin kedua. Jadi poin 1 kita lihat lagi tadi ya. Poin 1 yang tadi kan ini ya. Berarti setiap anggota ini S-nya kan, anggota S ini, kalau dalam hal tadi S2, S anggota S2-nya selalu lebih kecil sama dengan 1. U-nya kita pilih 1. Nah, sekarang jika P-nya kecil dari U, maka terdapat S aksen anggota S, sehingga P-nya kecil dari S aksen. Nah, kita lihat. Itu yang kita ini ya. Jadi misalkan gini, jika P-nya anggota lebih kecil dari 1, maka terdapat S aksen anggota S2 sehingga P-nya kecil sama dengan S aksen. Ya, jadi kecil dari 1, misalkan kita ambil P-nya adalah 0,999. Maka kita bisa mendapatkan S aksen 0,9999. Kita tambah 1 lagi nih. Nah, dengan P tadi 0,99 ini kecil dari 0,999. Oke, artinya, nah ini kan karena P-nya tadi sembarang ya, sembarang anggota S, ya, sembarang anggota S yang kita ambil, dan S aksennya juga ini sembarang gitu ya, maka kita bisa mengatakan P bukan merupakan batas atas dari S2 gitu ya. Jadi batas atasnya bukan batas atas S2 gitu ya. Oke ya. Oke, maaf tadi. Jadi V-nya ini sembarang ya, bukan sembarang anggota S saja gitu ya, tapi anggota S aksen ya. Oleh karena itu, maaf, P-nya kecil sama kecil dari S aksen gitu ya. Oleh karena itu bukan merupakan batas atas dari S2. Ya. Oke, begitu. Jadi kita bisa berarti udah yang poin 2-nya sudah terpenuhi ya. Jadi karena P sembarang bilangan dengan P-nya kecil dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa subsumum dari S2 sama dengan 1 ya. Oke, dengan argumen yang sama dapat ditunjukkan bahwa infimum dari S2 sama dengan 0. Kemudian perhatikan bahwa subsumum S2 dan infimum S2 berada di S2 ya. Dan 1 dan 0-nya nih ya. 0 dan satunya ini ya, kan anggota dari ini S2 kan S2-nya kan mulai dari 0 sampai dengan 1. Terus yang ketiga S3 ya, C himpunan S3 misalkan X-nya bilangan real, dengan realnya itu lebih dari 2 kurang dari 1, artinya di ini 0 dan 1-nya tidak ikut. 0 dan 1-nya tidak ikut di himpunan S3. Ya, dengan menggunakan argumen yang sama dengan B, diperoleh bahwa subprimum dari S3 sama dengan 1. Ya.
Supremum dari S3 adalah 1. Terus infimumnya juga 0 sama dengan ini. Kenapa? Yang pertama kan dipenuhi yang poin 1 itu berarti setiap anggota S3 ini lebih kecil dari 1. Benar kan? Setiap anggota S3 ini lebih kecil dari 1. Terus yang kedua, jika ada P yang lebih kecil dari 1, maka kita bisa selalu mendapatkan S aksen anggota S3 sehingga V-nya tadi lebih kecil dari S aksen. Ya, jadi bisa ya. Nah, jadi yang membedakan soal C dan B itu adalah di infimum dan keberadaan infimum dan supremumnya. Jadi kalau di soal yang sebelumnya infimumnya dan supremumnya berada di S2, sementara untuk soal C ini, S3 ini, infimum dan supremumnya tidak berada di himpunan tersebut, tidak berada di S3, gitu ya. Itu yang membedakannya. Di kemudian, nah ini ya, jadi yang kata-kata ini, S3-nya tidak memuat supremum, dan juga S3-nya tidak memuat infimum. Jadi ini. Nah, ini yang membedakannya antara contoh B dan C. Oke, ini supaya Anda lebih paham, silakan dikerjakan latihan ini. Ya, ada 4 soal ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kembali like, komen, subscribe, dan share di media sosial Anda supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.